kami yang pertama, bagaimana kepolisian menyeimbangkan antara pelaksanaan tugas operasional yang cepat dan tegas dengan prinsip kode etika yang mengedepankan perlindungan hak individu masyarakat. Jadi intinya kalau masalah menyeimbangkan tugas ya, kalau memang kita memang di kode etik profesi menerangkan di situ bahwa untuk tugas seorang polisi itu sifatnya pelayanan, pengayoman dan pelayan dan pelindung masyarakat. Jadi yang kita kedepankan memang bagaimana masyarakat itu merasa terfasilitasi akan kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat. Jadi apapun itu bentuknya, kita memang diwajibkan dan diharuskan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Jadi tetap memang kita kedepankan untuk dari perlindungan, pengayoman dan pelayan masyarakat. Lalu jika dilihat dari bagaimana tugas Polri itu, dari indikator keberhasilan penerapan kode etik profesi kepolisian, bagaimana Bapak mencapai hal tersebut, lalu dievaluasi secara objektif. Sejauh ini kita setiap minggu ya kita laksanakan selalu analisa dan evaluasi kepada masing-masing anggota. Jadi memang semua itu kan tidak luput dari adalah buktikan suatu kesalahan atau apa, tapi setiap minggu kita selalu berbenah bagaimana caranya setiap hari demi hari ke depan itu Polri itu menjadi yang lebih baik seperti itu. Jadi istilahnya kalau memang sebagai bentuk perwujudan Polri kepada masyarakat, tadi kita setiap hari kayak kita melaksanakan pengaturan lalu lintas kepada masyarakat yang mau berangkat sekolah atau berangkat kerja. Sebaliknya juga pada saat jam pulang kerja seperti itu, supaya masyarakat juga merasa akan kehadiran Polri ini memang benar-benar berharga di lingkungan masyarakat. Untuk peran seorang polisi sendiri dalam menjaga netralitasnya dalam menangani kasus-kasus penting itu seperti apa? Jadi pada saat kita menangani kasus, memang kita netralitas ya, maksudnya itu dalam artian kita tidak memihak salah satu daripada pihak pelapor maupun terlapor, karena di kode etik profesi Polri kita juga sudah dijelaskan di situ bahwasanya kita harus menerapkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita tidak mana itu yang salah kita katakan salah, kalau kita benar kita katakan benar. Jadi kita tidak ada satu memihak di suatu permasalahan tertentu. Jadi semua disamaratakan. Samaratakan. Kemudian selanjutnya bagaimana cara institusi kepolisian menangani oknum yang menyalahgunakan wewenang, dan kira-kira apa sanksi yang diberikan kepada polisi yang melanggar kode etik profesi? Jadi kita sudah diatur di dalam Undang-Undang Tetap 7 tahun 2006, maksudnya kita sudah diatur di dalam kode etik profesi tersebut. Apabila salah satu oknum apabila sudah menyalahi kewenangannya akan dihukum secara undang-undang yang berlaku di Tetap nomor 7 tahun 2006. Misal kalau kita melakukan suatu tindakan penyalahgunaan wewenang, istilahnya oknum tersebut memanfaatkan jabatannya, kita akan dicopot dari jabatan tersebut, misal seperti itu untuk hukumannya. Terus kemudian ada nanti tergantung antum itu dua tingkat di atas kita. Misal saya sebagai kanit di sini pimpinan tertinggi Kapolsek, jadi ada Wakapolsek, ada Kapolsek, jadi Kapolsek nanti yang menyidangkan kami seperti itu. Untuk hukuman tergantung dari beliaunya, apakah hukuman paling berat ataupun hukuman paling sedang ataupun hukuman paling ringan. Jadi sudah diatur di dalam Perkap nomor 7 tahun 2006 untuk masalah hukumannya, apakah ditempatkan di tempat khusus ataukah di demosi pindah ke satuan wilayah lainnya, atau yang paling ringan mungkin teguran tertulis itu aja. Mungkin sebelumnya pertanyaan berikutnya akan ditanya oleh Komar. Jadi dan berikut itu kira-kira apa saja contoh sikap atau tindakan nyata dari anggota Polsek Rumput dalam kewajibannya untuk menjalankan tugas sebagai pelindung dan pengayom masyarakat? Untuk di tempat kita di Polsek Rumput sebagai bentuk wujud pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, yang pertama tugas Babin Kamtibmas itu selalu sambang ke kelurahan-kelurahan, ke RT maupun RW untuk mensosialisasikan masalah keamanan di wilayahnya masing-masing. Seperti contoh untuk rumahnya nggak berpagar, mungkin ada kendaraannya agar dikunci tambahan motor tersebut supaya tidak ada terjadi kejadian dan motor seperti itu.
Kemudian untuk di intelijen mungkin pelayanannya sebagai bentuk wujudnya pelayanan SKCK kepada masyarakat seperti itu. Dan apabila masyarakat itu mempunyai acara keramaian, mungkin pemberian izin dalam hal ini, memberikan izin keramaian yang mengeluarkan kan intelijen bukan di kemudian di lalu lintas mungkin bagi bentuknya yaitu untuk pengaturan masalah lalu lintas, masalah pagi hari maupun sore hari, orang berangkat maupun pulang kerja seperti itu. Kalau di Samapta juga sama, untuk Samapta tugasnya untuk membantu kelancaran daripada masyarakat. Dalam hal ini untuk mungkin lalu lintas juga bisa, terus pengamanan masalah soal keramaian ada bahasa contoh misal pengamanan yang dilakukan Samapta bisa juga, itu sebagai bentuk wujud pelayanan kepada masyarakat. Dan untuk di reskrim sendiri sebagai bentuk wujudnya mungkin masalah keamanan di wilayah. Jadi kita melakukan patroli mau baik siang maupun malam agar terciptanya kondisi keamanan di wilayah kita. Seperti itu. Oke, baik Bapak. Kemudian apakah peraturan internal tentang etika profesi di Polsek Rungkut itu efektif dalam mencegah pelanggaran etika oleh anggota? Kalau masalah itu sangat efektif sekali karena dengan adanya Perkap nomor 7 tahun 2006 itu anggota Polri dalam bertindak itu selalu berpikir maupun hati-hati karena menyangkut juga tentang masa depan dalam pekerjaan mereka juga. Karena kalau sampai sudah terkena itu sidang atau apa, itu akan mempengaruhi daripada nilai mental masing-masing petugas ataupun nanti ke depan itu buat bahan pertimbangan pimpinan. Misal mau pindah ke mana itu dilihat juga kan kayak sivil lah, kayak kurikulum vitae-nya, pernah nggak anggota ini melanggar, pernah nggak anggota ini berkelakuan buruk seperti itu. Jadi pimpinan itu punya penilaian dari situ, jadi bisa oh ya ini bisa untuk ditemukan di sini. Oh ini nggak bisa karena ini pernah punya pengalaman, misal jaga tanahnya lari yang seperti itu sih. Nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi Polri dalam pelaksanaan tugas harian. Jadi untuk masalah untuk anggota itu mempunyai masing-masing nilai mental kepribadian masing-masing. Di situ setiap 6 bulan sekali kita ada penilaian masalah nilai mental. Jadi yang menilai mental tersebut itu pimpinan daripada masing-masing anggota. Jadi kita sebagai pengawas internal di sini melihat setiap tingkah laku gerak-gerik anggota 6 bulan itu akan ada penilaian yang untuk kita laporan ke pimpinan. Apakah masih layak anggota tersebut untuk dinas di sini ataukah anggota tersebut sudah tidak layak untuk dinas di sini. Jadi setiap 6 bulan sekali kita ada penilaian masalah mental kepribadian. Itu yang menilai pimpinan masing-masing. Seperti itu. Sama, kami juga yang menilai ada pimpinan juga. Untuk yang selanjutnya, bagaimana anggota Polri menjaga profesionalisme dan integritas dalam menghadapi tekanan dari atasan atau pihak eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan mereka sesuai dengan kode etik profesi Polri. Jadi untuk masalah penekanan kita mengatasinya tetap yang kami sampaikan tadi, kita tidak ada memihak suatu permasalahan itu kepada seseorang. Jadi kita tetap berkelakuan adil dan merata, tidak terpilih lah istilahnya gitu. Jadi menangani kasus ataupun melakukan pelayanan apapun itu kita itu nggak ada namanya oh ini didulukan nggak ada. Semua itu bergantung kalau memang antriannya misal ngurus SKCK sesuai nomor antrian. Kalau kita ngurus menangani kasus ya kita sesuai dengan tupoksi kita ya, tugas pokok fungsi kita. Maksudnya itu kalau memang salah ya kita sampaikan salah, tapi kalau itu memang benar ya kita sampaikan benar. Jadi tidak ada pemihakan di suatu permasalahan. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawaban yang diberikan, sangat menambah insight sekali. Dari Polsek Rungkut ini yang bisa kami rangkum itu mengacu kepada Perkap ya untuk dalam bertindak, kemudian juga sudah melakukan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi untuk mengayomi melayani masyarakat. Kemudian di Polsek Rungkut sendiri juga efektif dalam penilaian anggota melalui ANEF, analisis evaluasi, dan dari pimpinan masing-masing begitu ya Bapak. Mungkin hanya itu yang dapat kami tanyakan kepada Polsek Rungkut. Terima kasih atas waktunya dalam wawancara pagi ini Bapak.